Assalamualaikum, Sampurasun, Wilujeng Enjing, seluruh wargi Jabar. Saya hari ini perjalanan menuju pusat pendidikan bagi anak-anak Jawa Barat yang mengikuti pelatihan kedisiplinan, ketekunan, dan arah kebangsaan. Banyak orang yang menganggap bahwa kasus kenakalan remaja itu hanya sekedar kasus kenakalan biasa. Padahal saya mengamati bahwa ini adalah kasus sistemik yang terkelola, terencana, dan terprogram secara sempurna. Gerakannya dilakukan melalui dua hal. Pertama, pengorganisasian orang berdasarkan kelompok yang itu biasanya dipengaruhi oleh fanatisme korup di sebuah sekolah atau perkumpulan. Yang kedua adalah pengorganisasian orang melalui kekuatan media sosial. Dan di media sosial itu ada tutorial atau guru yang menjadi sandaran mereka atau menjadi panduan mereka untuk menjadi gangster. Nah, yang menjadi problem adalah mereka itu sangat paham bahwa anak-anak di bawah umur itu tidak bisa menjalani proses pidana umum. Mereka harus melalui proses pidana anak yang bersifatnya pembinaan. Dan di setiap kabupaten kota hampir tidak ada ruang untuk tempat pembinaan anak. Ketika anak itu mengalami proses pidana, polisi itu tidak punya tempat untuk di mana disimpan, sehingga mereka tinggal di kantor polisi karena mereka tidak bisa dimasukkan sel karena masih anak-anak. Nah, kemudian mereka tahu bahwa ini adalah celah hukum, sehingga yang dibina itu rata-rata anak di bawah umur, di bawah usia 18. Tujuannya untuk apa? Menghindari hukum. Nah, dan kemudian langkah-langkah kita hari ini masih bersifat konvensional. Konvensionalnya adalah mereka yang melalui proses pidana itu melalui pidana peradilan anak, sifatnya tertutup, kemudian nanti dititipkan di tempat penitipan anak-anak yang nakal, yang telah melalui proses pidana, yaitu di Bogor. Nah, kemudian yang kedua, secara umum banyak diselesaikan melalui proses kekeluargaan, akhirnya dikembalikan kepada orang tuanya. Dan karena jumlahnya banyak, selama ini penanganannya itu kalau anak-anak berkelahi hanya dikumpulkan, disuruh jalan jongkok, kemudian setelah itu pulang lagi dan jadi gangster lagi. Nah, kalau kasusnya sudah kriminal, penganiayaan, pembunuhan secara terus-menerus dan berlangsung dalam setiap waktu, dan yang paling mengerikan adalah ketika mereka melakukan tawuran, kemudian upaya-upaya kriminalitas mengarah pada pembunuhan itu direkam secara terbuka dan kemudian diposting. Nah, ini tidak bisa kita membiarkan itu. Tidak bisa kita hanya berwacana. Ada tindakan-tindakan yang nyata yang mesti dilakukan. Yang pertama adalah tindakan pendisiplinan seperti yang sekarang saya jalankan. Yang kedua adalah tindakan mengorganisir agar organisasi mereka bisa segera dikalahkan dan dibubarkan. Nah, bagaimana tim cyber itu harus segera kita bentuk dan kita optimalkan cyber yang sudah ada, jajaran kepolisian secara sudah cukup, dan kita harus bersama-sama untuk segera melihat apa rencana mereka, apa arah mereka. Bahkan bila perlu cyber yang mereka miliki, sistem media sosial yang mereka miliki harus dimatikan sehingga mereka tidak bisa lagi eksis membangun jaringan lewat kekuatan media sosial. Dan ini sangat link terkait dengan apa? Dengan judol. Nah, dan terkait juga dengan jaringan-jaringan media sosial yang lain. Apa sih tujuannya dari semua ini? Melumpuhkan bangsa dalam jangka panjang, membuat generasi kita menjadi lemah, dan membuat generasi kita menjadi tidak berdaya. Dan ini adalah berbahaya bagi kelangsungan dan ancaman Indonesia masa depan. Untuk itu, memahami menangani anak-anak remaja bukan hanya menangani kenakalan seperti kita dulu tahun 80-an. Tetapi hari ini sudah memahami ini adalah bagian dari upaya sistemik untuk melemahkan generasi Indonesia. Dan terkait juga dengan berbagai bisnis ilegal yang ada menggunakan perangkat media sosial. Ini bukan persoalan kenakalan remaja biasa, ini persoalan ketahanan bangsa. Untuk itu, mari kita bersama-sama untuk menyelesaikan secara komprehensif
tanpa harus saling menyalah. Mau pulang mau di sini dulu. Yang benar. Mau pulang mau di sini. Yang benar. Ingat sama ibu nggak? Ingat sama bapak nggak? Ingat sama dosa sama ibu nggak? Ingat dosa sama bapak nggak? Pernah nyusahin nggak? Pernah ngeselin nggak? Sering bolos nggak? Sekarang nyesel nggak? Makannya enak nggak? Tidurnya nyenyak? Belajar lancar? Oke, pengen jadi apa ke depan? Apa? Wah, mantap. Dan saya kasih hari ini siapin sepatu baru buat kalian semua. Ya, tepuk tangan banyak. Sepatunya seragam, ya. Sepatunya seragam, baru nanti ke tim pelatih ukuran-ukurannya. Plus sepatu olahraga buat pelatihnya. Terima kasih. Ya, saya ucapkan terima kasih. Semoga kalian menjadi anak-anak hebat, anak-anak kuat, dan anak-anak yang punya masa depan. Ya, dan meninggalkan jejak masa lalu menuju masa depan. Ya, siap? Ya. Selamat semuanya, sukses, bahagia selalu, Jawa Barat. Itu dari mana? Cikopo. Tujuannya apa? Kebetulan saudara ini, Kenapa? dia beliau memang dari Pakulah. Pak Lolah Karawang, Iya, Cikampek. maksudnya- Kenapa? Sekarang sekolah Udah keluar Pak, baru tahu. sudah keluar. Nanti dipisah ya. Ini untuk anak-anak SMP. Nanti ada khusus anak SMA dan nanti ada khusus dewasa. Ya. Jadi tidak boleh dicampur. Ya. Nanti saya siapkan program. Ya. Ya. Sabar dulu Bu ya. Makasih banyak. Sabar Pak, dulu. makasih banyak ya. Ya, nanti dipisah karena usianya kan gak ini. Jadi memang antusias orang-orang tua menitipin anaknya di sini. Ya. Tapi kan kita sekarang ini usianya usia SMP. Nanti ada usia SMA, ada usia Oh, yang udah ini. Sabar ya. Iya Pak, semoga ada ya Pak ya. Ya, makasih ya, Bu. Makasih ya. Ya, Ya. makasih. Alhamdulillah ya Allah. Nah, itu dia teman-teman wargi Jabar dimanapun yang berada ya. Semoga sehat selalu semuanya ya. Wargi-wargi Jabar semuanya. Dengan program Kang Deddy Mulyadi memasukkan anak nakal atau yang malas-malasan dari tingkat SMP dan SMA dengan program ini yang dimasukkan ke Barak TNI dididik oleh militer, padahal itu bukan ini ya, di sampingnya juga itu ada dinas pendidikan ya teman-teman. Dengan program ini banyak orang tua yang ingin sekali anaknya masuk ke Barak TNI tersebut teman-teman, dikarenakan kita tahu sendiri zaman sekarang anak-anak itu adabnya sangat kurang ajar sekali kepada orang tua, kepada ibunya, kepada gurunya. Makanya dengan program ini Kang Deddy Mulyadi pengen menyelamatkan anak-anak di Jawa Barat khususnya ya teman-teman, umumnya mah di Indonesia ya. Semoga gubernur-gubernur lain juga ikut dengan program ini ya, dikarenakan ini hal yang positif ya, daripada anak-anak itu dibawa ke arus yang tidak benar, dibawa ke gangster apalah, dan yang tidak setuju itu sebenarnya para elit-elit atau organisasi yang menentang program ini. Itu sangat cuman wacana, cuman ngomong, tidak ada tindakan, tidak ada aksi. Kang Deddy Mulyadi itu sudah turun ke lapangan, makanya dengan program ini langsung begitu ngomong langsung dilaksanakan oleh Bupati Purwakarta yang pertama kali ya mengirimkan siswa-siswi yang nakal ini. Ini kebanyakan kasusnya itu tawuran teman-teman ya. Nah itu daripada tawuran mending didisiplinkan untuk lebih baik ke depannya masa generasi itu gitu-gitu aja terus ya, apalagi kalau udah games itu sudah tidak tahu waktu tuh anak-anak. Makanya banyak sekali nih orang tua di Jawa Barat ingin dimasukkan ke Barak TNI ini ya.
dari tingkatan SMP, SMA, dan ntar kita lihat saja hasilnya sepulang dari Barakten ini, anak-anak tuh gimana perubahannya ya teman-teman. Pasti ini perubahannya sangat jauh berbeda dari sebelumnya teman-teman. Ntar pas dipanggil sama mamanya, siap mak, wah itu sudah keren sekali ya teman-teman, dengan program Kang Deddy Mulyadi ini. Jadi yang nolak itu mending jangan bicara lah. Kalau tidak tahu lapangan, di lapangan itu sama bicara beda ya. Di bicara begitu, di lapangannya kenyataannya tidak. Makanya saya suka dengan Kang Deddy Mulyadi itu, suka turun ke lapangan, apa yang terjadi di lapangan dipikirkan langsung, dilaksanakan programnya tersebut teman-teman. Semoga bermanfaat video yang saya tayangkan kepada teman-teman wargi-wargi Jabar, wargi-wargi rakyat Indonesia ya umumnya. Semoga dengan program ini gubernur-gubernur lain, bupati-bupati lain yang ada di Jawa Barat, semoga menyusul. Bupati Purwakarta Jos gercep ya teman-teman, Om Jen nih gercep sekali nih dengan program ini. Nah sudah dulu teman-teman, jangan lupa sholat ya teman-teman. Nah itu saja yang bisa saya informasikan ke teman-teman. Semoga bermanfaat dan anak-anak di Jawa Barat istimewa.